Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Miku dan juga Bu Desi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis dari makalah kelompok kami yang berjudul Konflik Palestina-Israel dalam Perspektif Hukum Internasional. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Amelia Putri Anbia dengan NPM 102. Perkenalkan, nama saya Sevi Alfrida Abituswoyo dengan NPM 21044010084. Perkenalkan, saya Ria Sawinanda dengan NPM 104. Saya Restudia Rizka Amalia dengan NPM 21044010178. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari konflik Palestina-Israel ini. Jadi konflik antara Palestina dan juga Israel ini dimulai pada tahun 1917, di mana adanya perjanjian Balfour yang mendukung bangsa Yahudi mendirikan national home-nya sendiri di tanah Palestina dan menyebabkan pemberontakan oleh bangsa Arab agar tanah tersebut tidak jatuh ke tangan Yahudi. Pemberontakan tersebut tidak membuahkan hasil apapun dan justru bangsa Yahudi semakin banyak menduduki tanah Palestina hingga pada tahun 1948 bangsa Yahudi mendirikan negara Israel yang didukung oleh negara-negara barat dan berusaha untuk mengusir serta menghilangkan secara paksa bangsa Arab dari tanah Palestina. Hal tersebut menyebabkan menguatnya kekerasan antara Israel dan juga Palestina, bahkan terjadi konflik yang berkepanjangan hingga saat ini, terutama oleh pasukan Hamas dan juga Israel. Mereka saling menginvasi satu sama lain dengan melakukan bombardir hingga mengenai masyarakat sipil, anak-anak, dan juga bangunan-bangunan yang strategis, di mana hal tersebut jelas melanggar hukum humanitar internasional. Dan selanjutnya, untuk penjelasan dari pembahasan konflik Israel-Palestina akan dijelaskan oleh teman saya. Konflik Israel-Palestina telah menjadi isu internasional setelah Perang Dunia Pertama berakhir. Berdasarkan hukum internasional, perebutan wilayah yang dilakukan oleh Israel telah melanggar beberapa norma hukum internasional. Di antaranya ada norma self-determination, norma uti possidetis juris, dan norma non-use of force. Pertama, norma self-determination, yang dimana Israel melakukan pelanggaran karena tidak memberikan hak yang pantas kepada wilayah Palestina yang masih menguasai wilayah tersebut. Norma ini mengatur bahwa suatu bangsa dapat menentukan nasibnya sendiri atas pengakuan status sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Yang kedua, norma uti possidetis juris. Israel melakukan suatu pelanggaran terhadap batas-batas teritorial dengan merampas wilayah Palestina. Yang ketiga, ada norma non-use of force, di mana sebuah norma yang mengatur penggunaan kekerasan dilarang dalam suatu tujuan untuk mendapatkan suatu wilayah yang diinginkan. Norma ini dilanggar Israel karena menggunakan kekerasan untuk merebut wilayah. Kemudian, untuk membatasi terjadinya konflik yang lebih besar, penerapan solusi dengan dasar hukum internasional diterapkan dalam konflik ini. Di antaranya, yang pertama ada resolusi Dewan PBB 181 yang mengatur pemisahan wilayah Palestina dari Arab dan bangsa Yahudi. Namun, resolusi ini tidak dapat berjalan dengan baik, sebab setelah itu tetap ada ketidakpuasan dalam pembagian wilayah yang kemudian terjadi perang pada 1967. Yang kedua ada resolusi Majelis Umum PBB nomor 67/19 sebagai lanjutan akibat terjadinya pelanggaran terhadap hak self-determination pada kawasan Palestina. Pada resolusi ini, hak-hak Palestina lebih dipertimbangkan, karena pada resolusi ini peningkatan pengakuan terhadap status Palestina sebagai non-member of self-state. Yang ketiga, ada Situation in the Statute of Palestine 2013 pada Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang mengatur pembagian wilayah. Di dalamnya menyatakan bahwa wilayah yang diokupasi oleh Israel pada kawasan Palestina sejak tahun 1967 adalah Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, melihat bagaimana serangan-serangan masih terus berdatangan terhadap warga sipil di kedua negara, menunjukkan bahwa penerapan hukum internasional ini belum cukup baik untuk mengatasi konflik tersebut. Nah, ada pula beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu yang pertama karena adanya hak veto dalam PBB. Karena hak veto ini kan memungkinkan adanya pembatalan dari rancangan Dewan Keamanan PBB yang di sini dalam konflik ini dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk mencegah gencatan senjata atau ceasefire terjadi. Yang kedua yaitu karena adanya konsep kedaulatan negara, di mana
hal itu juga tertera dalam hukum internasional yang membuat akhirnya hukum internasional itu memiliki batasan dalam mengintervensi negara anggotanya. Kemudian yang ketiga yaitu karena adanya penegakan hukum yang lemah. Meskipun validitas dari hukum internasional ini kuat atau sangat tinggi dan diakui oleh negara-negara di dunia, namun dalam pelaksanaannya sanksi-sanksi atau hukuman-hukuman yang diberikan oleh atau dari hukum internasional ini kurang kuat dalam memaksa negara anggotanya untuk mengikuti. Konflik antara Israel dan Palestina sudah berlangsung sejak 75 tahun yang lalu, hingga baru-baru ini pada 7 Oktober 2023, Hamas sebagai gerakan perlawanan melakukan sebuah resistance atas pendudukan Israel di kawasan Gaza. Banyak hal yang dilakukan oleh Israel yang mana hal tersebut melanggar dari hukum internasional seperti penindasan manusia secara hidup-hidup menggunakan bulldozer, kemudian menahan bantuan kemanusiaan di perbatasan Rafah, hingga menggunakan bom fosfor yang digunakan untuk melawan warga sipil. Padahal dalam perang sendiri terdapat beberapa aturan yang perlu untuk diperhatikan. Salah satunya adalah dengan tidak menyerang warga sipil yang tidak bersalah. Namun seakan dunia buta terhadap apa yang dilakukan oleh Israel. Banyaknya pendukung Israel yang mengatakan bahwasanya Israel berhak untuk membela diri atau self-defense, sedangkan Palestina tidak berhak karena mereka berkata bahwa tanah Palestina sebenarnya adalah tanah Israel pada perjanjian lama. Sangat sulit bagi negara menyuarakan adanya gencatan senjata, apalagi voting yang dilakukan untuk gencatan senjata hanya berakhir begitu saja tanpa adanya langkah-langkah untuk menempuh gencatan senjata dikarenakan veto Amerika. Yang diketahui bahwa Amerika sangat vokal terhadap Israel. Namun diharapkan bahwa PBB dapat dengan segera untuk menemukan resolusi atas konflik ini sehingga tidak menimbulkan adanya banyak korban jiwa dari warga sipil yang tidak bersalah seperti langkah negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan negara yang sedang berkonflik.